datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 8 yaitu tentang teks berita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kaidah kebahasaan berita. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya: 1. Setelah belajar ini, murid dapat menjelaskan unsur kebahasaan teks berita. Yang kedua, murid dapat menelaah unsur kebahasaan teks berita yang dibaca atau didengar. Teks berita memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam berita dapat dijadikan sebagai ciri pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita ada 6, yaitu yang pertama, bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Adalah bahasa yang bersifat standar atau bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Contoh, kata atlet bakunya bukan atlet, kata antre bakunya bukan antri. Teks berita menggunakan bahasa baku dan populer agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Ciri yang kedua yaitu kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Ciri-cirinya, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Menggunakan konjungsi bahwa berfungsi menerangkan kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Silahkan kamu baca contohnya ya nak. Ciri yang keempat yaitu ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, bersimpulan, dan beranalogi. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Ciri yang keempat yaitu konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Konjungsi jenis ini berfungsi untuk menjabarkan secara kronologis dari suatu keadaan atau peristiwa. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh konjungsi ini itu ada kata selanjutnya, setelahnya, sesudahnya, kemudian, lalu, sebelumnya. Dan contoh yang lainnya silakan kamu baca sendiri ya nak. Ciri yang terakhir adalah adanya keterangan waktu dan tempat. Menggunakan jenis-jenis kata keterangan seperti keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh berikut ini. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.